teman-teman, kita jalan-jalan lagi, mau buat konten. Ini sama anak, kita jalannya berdua saja. Ya Risa ya? Oke teman-teman, hari ini kita jalan-jalan tepat di hari Sabtu. Tanggal berapa Risa hari ini Risa? Tanggal 18 bulan Januari 2025. Ini kita baru keluar dari gang rumah, masih di kawasan Dalong, Kelurahan Sukaharja. Beginilah kalau Sabtu pagi di Dalong. Sekarang jam 8:23. Di depan ada pertigaan. Kita ke arah kiri, ke arah pusat kota. Kalau ke kanan itu ke arah luar kota. Kita masuk ke Jalan Brigjen Katamso Sukaharja. Oke teman-teman, tadi kita udah dari ATM dan lampu merah juga. Sekarang kita lanjut lagi jalan-jalan. Sekarang kita mengarah ke jalan apa ini, Jalan Es Parman. Jalan Es Parman. Sini banyak objek-objek kantor-kantor pemerintahan. Ini yang seperti di sebelah kiri kita itu Kodim. Kemudian banyak kantor-kantor juga di kiri kanan kita. Ini SMA Santo Yohanes. Kemudian di depan ada simpang 3, pertigaan Sanawiyah. Kalau ke kanan kita masuk ke M. Thohir, bukan MT Haryono. Nah ini kita memasuki komplek perkantoran. Ada kantor DPRD, ini pengadilan. Kemudian di depan ada rumah sakit Fatimah. Nah, kiri kanan ini perkantoran, komplek perkantoran. Kalau tadi kita lewat itu Kodim, sekarang kita Ramil. Ini termasuk jalan protokol di Kabupaten Ketapang. Sebelah kiri kita itu kantor bupati teman-teman, kantor bupati Ketapang. Ada di Istana Kebun, Dinas Peternakan dan Perkebunan.
Ini alun-alun Kota Ketapang, atau di sini disebut Taman Kota. Taman Kota Ketapang. Jadi mau santai sore-sore, mau sambil jajan atau olahraga, di situ tempatnya. Sekarang kita sudah ada di, ini termasuk daerah Mulia Baru ya teman-teman. Kalau lurus itu kita ke jembatan Pauan 5, sementara kalau ke kanan itu ke jalan ini, apa ini, Jalan Dr. Sutomo. Ini Jalan Dr. Sutomo. Sebelah kanan kita kantor pos teman-teman. Seperti inilah kondisi Ketapang pada hari ini tanggal 18 Januari 2025. Cuaca sedikit mendung, atau sepertinya memang ada hujan tadi sebelum kita lewat sini, karena jalan ada yang basah, masih banyak genangan-genangan air. Nah, ini kita sampai di Simpang 5. Ini Simpang 5. Kalau boleh dibilang ini seperti kota tua. Ya, ini seperti kota tuanya di kota-kota lain lah. Untuk di Kabupaten Ketapang, dulu pusat apa ya, keramaian di sinilah tempatnya. Orang biasa bilang ini Pasar Kayong. Kalau zaman dulu tahun 60-an, 70-an, di sini ramai. Di sini pusat keramaian lah. Terdapat toko-toko, tempat orang berjualan. Kemudian lambat laun sekitar tahun 80-an atau 90-an, pusat keramaian di kota Ketapang ini bergeser lagi teman-teman. Bergeser ke sekitar Jalan Merdeka yang kita lewati sekarang. Inilah kondisi Jalan Merdeka, masih banyak ruko-ruko, tapi sekarang toko-tokonya tutup kebanyakan dan berganti dengan rumah walet. Ini kondisi sekarang pada hari Sabtu 18 Januari 2025. Di sebelah kanan kita ini kelenteng tua Pekong. Kalau di musim-musim Imlek yang biasa jatuh di bulan Januari, Februari, itu akan ramai. Aksesoris Imlek juga sudah mulai ada diperjualbelikan. Kemudian kita masuk ke Jalan MT Haryono. Di MT Haryono, di depan ada pertigaan bundaran MT Haryono. Ke kanan, ke kiri itu ke S Suprapto. Kalau lurus kita balik ke Bundaran Sanawiyah yang saya bilang tadi. Kita ambil kiri teman-teman.
ke Air Suprapto. Di depan kita akan lewati ikonnya Kota Ketapang, yaitu Bundaran Alun-Alun. Di situ perempatan. Kalau ke kiri itu ke arah seberang kota. Di situ ada sungai, Jembatan Pawan 1. Kalau lurus kita ke arah apa ya? Di depan ada Rumah Sakit Agus Jang. Terus di kanan tadi cuman gang kecil gitu teman-teman. Nah, kalau tadi pusat keramaian bergeser ke Jalan Merdeka. Sekarang pusat keramaian mulai bergeser lagi ke jalan ini, Jalan Air Suprapto. Dulu waktu saya kecil-kecil di sini teman-teman, kita sedang di Air Suprapto. Ini termasuk pusat keramaian di Kota Ketapang saat ini. Di sini juga banyak hotel-hotel dan ruko-ruko. Dan di depan kita akan ketemu simpang 4 perempatan. Kalau lurus itu ke Payakumang, kalau ke kanan itu ke arah Polres, kalau ke kiri kita ke arah bandara. Kita jalan-jalan dulu ke arah bandara. Kita ambil kiri. Inilah kondisi Ketapang hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 18 Januari 2025. Kita sudah memasuki Jalan Sisingamangaraja. Beginilah kondisinya teman-teman, ramai lancar. Dan tadi juga baru lepas hujan, dengan banyaknya air di jalan. Inilah kondisi keramaian di Kota Ketapang saat ini teman-teman. Alfamart, Indomaret sudah banyak di Ketapang. Nah, sekarang kita sudah memasuki Jalan Gajah Mada. Ini termasuk ke dalam desa Kalinilam. Nanti di depan kita akan ketemu bandara, teman-teman. Bandara Rahadi Usman. Ini masih tergolong bandara kecil karena hanya bisa terbang dan turun pesawat ukuran kecil.
yang masih menggunakan mesin baling-baling, teman-teman. Rute penerbangannya juga masih cukup terbatas, teman-teman, hanya Pontianak yang saya tahu itu, arah Pontianak, terus arah Semarang yang penerbangan langsung. Jadi kalau seandainya kita mau ke Jawa, Jakarta misalkan, harus transit ke Pontianak dulu, atau ke daerah lain itu harus transit juga, 2 kali transitnya, teman-teman. Karena saya pernah mengalami waktu berangkat ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu harus naik pesawat sampai 3 kali. Yang pertama ke Tapang Pontianak, kemudian Pontianak Jakarta, kemudian Jakarta ke Palangkaraya. Padahal masih dalam satu pulau itu, teman-teman, masih di Kalimantan juga, tepatnya di Kalimantan Tengah, tapi harus seperti itu kalau menggunakan pesawat terbang. Teman-teman, di depan itu, simpang depan yang mobil belok ke kanan itu jalan masuk ke bandara. Sekarang kita tidak mengarah ke bandara, tapi kita akan mengarah ke Sukabangun, ke arah Sukabangun. Sekarang kita masuk ke arah Jalan Majen Sutoyo, atau biasa dikenal dengan daerah Transito, teman-teman. Orang
yang tinggal di Ketapang mungkin lebih familiar dengan transito dibanding jalan Lejen apa itu Toyo, agensi Toyo. Ini kondisi jalannya teman-teman, banyak tambalan dan jalannya juga, aspalnya juga retak-retak sudah. Memang banyak tambalan. Ini agak sepi kalau dibanding di tadi yang di daerah Suprapto atau daerah Gajah Mada itu tadi. Karena ini sudah termasuk pinggiran kota. Begitu teman-teman. Di depan nanti kita akan ketemu simpang 3, pertigaan. Ke kanan itu kita akan ke Payakumang. Payakumang itu Jalan Gatot Subroto. Ujung dari Jalan Gatot Subroto itu di perempatan Rumah Sakit Agus Jam yang tadi kita lewati. Nah, kita ambil lurus. Lurus ini kita bisa sampai ke luar kota. Di depan ada perempatan. Kalau ke kanan kita ke Sukaharja, itu masuk ke kota lagi. Terus kalau ke kiri kita akan keluar kota, ke arah Pontianak, ke arah Tambas, ke arah Sanggau, bisa juga ke arah Kalteng. Nanti di persimpangan Nangatayap. Inilah situasi terkini, antrian mobil mengantri solar di SPBU. Ya, harap alung sajalah. Nah, sebelah kiri kita ini ada makam pahlawan, Taman Makam Pahlawan. Di depan kita ada perempatan. Kita akan ambil lurus saja. Lurus itu ke Jalan Lingkar Kota, teman-teman. Ini adalah jalan lingkar luar dari kota Ketapang. Jalur ini akan sampai ke Kauman. Tahu nak? Ya? Mau jalan-jalan sebentar? Jalan-jalan kemana? Ya, kita jalan lurus saja ya. Ya teman-teman, inilah situasi di jalan lingkar luar kota. Jadi ujung dari jalan ini kita akan ketemu jembatan Pauan 5 atau jembatan kuning kata orang Ketapang, kata orang di Ketapang. Jembatan kuning itu kita bisa keluar kota juga, tapi jalan Bang Titi itu kita bisa sampai ke Jalan Trans Kalimantan yang berada di Tayap, tapi bukan simpang yang tadi yang saya katakan, beda lagi.
masih di satu kecamatan itu juga. Jadi secara umum gambarannya adalah begini. Yang kita lewati tadi, kita akan sampai ke Tayap. Tayap itu di Jalan Trans Kalimantan, teman-teman. Di bagian utara Kecamatan Nangatayap, simpang yang tadi kita lewat. Terus kalau yang di depan kita, Jalan Pelang Tumbang Titi itu, simpang sampai ke Tayapnya berada di selatan Kecamatan Nangatayap. Tapi sama-sama tembus ke Nangatayap. Cuman katanya kondisi jalannya lagi parah-parahnya sekarang karena musim hujan. Dan untuk jalan lingkar kota juga ini seperti inilah kondisi jalannya. Banyak aspal yang sudah terkelupas, hanya meninggalkan kerikil dan batu-batu besar. Namun untungnya tidak terlalu panjang lagi jaraknya, teman-teman. Perkiraan hanya 3-2 kilometeran saja. Nah, ini kita sudah ketemu jalan yang bagus lagi. Jalan lingkar luar kota Ketapang ini masih relatif sepi, teman-teman. Cuman banyak juga objek-objek vital seperti pura, rumah adat Jawa, rumah adat Melayu, rumah adat Dayak juga ada. Di jalan ini memang relatif sepi. Perumahan juga masih agak kurang. Karena konsentrasi penduduk masih terfokus ke daerah kota, jadi daerah pinggiran kota seperti ini masih kurang. Walaupun masih ada yang tinggal di sekitaran ini, tapi memang dia seperti spot-spot. Di sini sedikit, nanti hutan lagi.
ada perempatan, kita lurus saja. Kalau ke kiri itu tadi kita ke arah mentok sungai, teman-teman. Kalau ke arah kanan itu kita akan sampai ke simpang Polres yang saya bilang tadi, dari Panjaitan. Kita ambil lurus saja ya. Kita akan coba susuri jalan lingkar luar kota ini. Di kiri kita ini ada kantor imigrasi. Bagi teman-teman yang di Ketapang, kalau mau buat paspor, di sini alamatnya. Dan di sebelah kantor imigrasi tadi adalah rumah adat Melayu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kawan-kawan, seperti inilah kondisi jalan lingkar luar kota Ketapang. Kadang ramai penduduknya, kadang hutan lagi. Nah, di sisi kiri kita ini adalah sungai, teman-teman. Tapi memang masih agak jauh, masih ada ratusan meter. Seperti inilah, teman-teman, kondisi di jalan lingkar. Dan lagi baru kita lewati tadi ada kelenteng Konghucu. Jalannya bergelombang, teman-teman. Retak-retak juga sudah. Nah, ini adalah rumah adat Dayak. Cuman memang tidak dibuka untuk umum. Di depan kita ketemu jembatan Pawan 5. Simpang ke kanan tadi kita bisa ke arah kota lagi. Tepatnya di depan kantor, di samping kantor bupati. Nah, di depan ada pertigaan, kita ambil kiri, teman-teman. Kita akan coba naik ke jembatan Pawan 5.
Kita akan melintasi Sungai Pauan. Ini jembatan Pauan 5 atau jembatan kuning. Beginilah kondisinya teman-teman. Biasanya sore akan ramai sekali anak-anak muda nongkrong di sini. Kita sudah memasuki Kecamatan Benua Kayong dan kita sudah berada di luar kota Ketapang. Jalan jembatan Pauan 5 teman-teman. Di depan kita akan ketemu pertigaan. Kalau ke kanan kita akan sampai ke Keraton. Kalau ke kiri kita akan ketemu Simpang Pelang. Kita ke Keraton saja teman-teman. Kita belok kanan, kita akan ke Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura, kerajaan tertua di Kalimantan Barat teman-teman. Keraton ini salah satu dari banyak keraton-keraton atau istana kerajaan Tanjung Pura teman-teman. Karena kerajaan Tanjung Pura itu kerap berpindah tempat teman-teman. Berdasarkan sejarah pernah pindah sampai ke Sandai di hulunya Sungai Pauan. Indralaya kalau tidak salah ya, ke daerah Indralaya. Katanya sih untuk menghindari perompak dari laut yang masuk sungai. Kita akan berhenti dan istirahat sebentar di Keraton nanti teman-teman.
Ini dia teman-teman, Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura. Kita istirahat dulu di tepi Sungai Pawan. Kita cari tempat parkir dulu.